Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatku semuanya. Setelah dari pemakaman Tembung Boyo, aku lanjutkan perjalanan langkah kakiku dalam penelusuran mencari situs-situs sejarah dan juga tempat-tempat yang indah di bumi Nusantara ini. Kali ini aku melanjutkan perjalanan setelah masuk dari arah Pasar Purwantoro, masuk ke utara sampai di pemakaman Tembung Boyo. Saya lanjutkan perjalanan menuju ke Masjid Tiban dan ke Gedong Giono. Dan ini yang pertama akan saya tuju adalah Masjid Tiban Bakalan yang berada di Dusun Bakalan, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Arah yang saya ambil dari pemakaman Tembung Boyo lurus ke utara menuju ke Masjid Tiban ini, dimana di Masjid Tiban ini menurut informasi yang saya dapatkan merupakan sebuah masjid yang tidak ada orang yang mengetahui kapan adanya masjid ini berdiri. Sejarahnya bagaimana belum ada yang mengetahuinya, karena masjid ini sudah ada ratusan tahun yang lalu. Dan adanya masjid di tengah perkampungan ini, di tengah perkampungan Bakalan ini, tiba-tiba ada di pagi hari langsung ditemukan begitu aja ada di tempat ini. Dan mungkin masih banyak ya masjid-masjid Tiban lainnya di bumi Nusantara ini, terutama di Wonogiri ya teman-teman. Sudah ada Masjid Tiban Wonokerso, ada Masjid Tiban juga di Masjid Tiban Besiat, dan Masjid Tiban di Girimarto, dan ini di Bubaan Girimarto. Dan ini Masjid Tiban yang satu ini memiliki keunikan maupun cerita lain dan berbeda dengan masjid-masjid yang lainnya. Nah, ini aku udah mulai masuk ke wilayah Bakalan ya teman-teman ya, tepat dimana keberadaan dari Masjid Tiban Bakalan ini. Masjid ini dikenal dengan Masjid Tiban Bakalan, dan ini adalah kali pertama aku datang ke sini. Dan perlu hati-hati teman-teman untuk menempuh perjalanan arah ke Masjid Tiban ini, dikarenakan di sini juga melewati jembatan yang tadi banyak tikungannya dan arahnya ekstrim untuk jalannya, walaupun sudah lurus halus seperti ini ya. Bermodalkan dari petunjuk Google Map, aku akan menuju dan menemukan di mana keberadaan daripada Masjid Tiban Bakalan ini. Dan menurut cerita yang aku dapatkan, informasi yang aku dapatkan dari berbagai sumber, bahwasannya di Masjid Tiban ini ada sebuah masjid, dan di samping masjid ini juga ada sebuah bangunan pemujaan, dimana disinilah uniknya dan merupakan sesuatu yang bertentangan ataupun berseberangan, di mana ada sebuah bangunan Masjid Tiban peninggalan ratusan tahun lalu yang dipercaya adalah peninggalan dari para wali. Namun di sampingnya dibangun juga sebuah ruangan yang digunakan untuk pemujaan, dan di situ menurut keterangannya dibuat sebagai tempat pembakaran daripada kemenyan, dupa, dan juga berbagai ritual. Intinya adalah ritual orang mencari berkah ataupun ngalam berkah. Menurut informasi yang saya dapatkan, di Masjid Tiban Bubaan ini ada penunggunya, di mana masjid ini siapa memiliki permohonan ataupun permintaan akan dikabulkan. Makanya orang lebih menyebutnya sebagai Masjid Bubaan Pembawa Berkah. Namun dari arah inilah menurut informasinya juga, karena aku belum sampai di tempat ya teman-teman, di Masjid Bubaan ini dimanfaatkan orang untuk ngalam berkah dalam hal yang tidak berkah. Sementara Masjid Bakalan ini sendiri masih dimanfaatkan pada umumnya masjid sebagai tempat ibadah umat agama Islam, masih dimanfaatkan untuk sholat dan beribadah. Namun di sebelahnya ada
sebuah bangunan yang dimanfaatkan untuk kepentingan lain, yaitu pemujaan ataupun ngalam berkah. Ini perjalanan cukup jauh ya teman-teman, aku belum sampai ke lokasi dan masih terus berjalan untuk sambil melihat ke kanan dan ke kiri apabila ada penunjuk jalan di mana adanya Masjid Bubaan ini, walaupun aku udah mengikuti arah dari Google Map yang disarankan. Dan ini aku coba untuk berhenti di sini karena dari saran Google Map ada di sebelah kiri ya letak dari Masjid Bubaan ini. Aku akan coba lihat-lihat di area sini, dan ini di sebuah perkampungan dan aku tidak melihat adanya tanda-tanda keberadaan dari Masjid Bubaan ini. Aku akan lanjutkan perjalanan pelan-pelan. Sepertinya lokasi dari Masjid Bubaan ini sudah tidak jauh dari tempat saya ini, mungkin di depan ini ya, tapi nggak ada ya, di samping ini nggak kelihatan dari arah jalan di mana letaknya Masjid Bubaan ini. Wah, nah teman-teman semuanya, rupanya aku tiba juga di Masjid Bubaan, dan inilah bentuk dari Masjid Bubaan di Purwantoro, sama persis bangunan masjid-masjid pada umumnya di zaman dulu. Namun saat ini aku belum ingin mengupas tentang isi daripada apa yang ada di masjid ini. Akan aku kupas tuntas di konten setelah ini ya teman-teman. Ini aku hanya akan menunjukkan jalan perjalanan dari Masjid Bubaan ini. Nah ini teman-teman, aku suguhkan kembali video perjalanan kembali dari Masjid Bubaan, dan untuk lebih lengkapnya nanti pokoknya teman-teman semuanya sabar, di konten selanjutnya akan saya suguhkan full tentang isi dari Masjid Bubaan dan juga bangunan yang ada di sampingnya. Setelah saya mengunjungi tempat di Masjid Bubaan ini, ternyata memang benar apa informasi yang saya dapatkan dari berbagai sumber tentang Masjid Bubaan ini. Masjid Bubaan memang masih klasik ya, masih seperti pada zaman dulunya. Saya katakan demikian, sudah ada renovasi-renovasi di bagian-bagian tertentu, seperti halnya di bagian temboknya, dindingnya sudah direnovasi, bagian atap juga. Namun di bagian atas daripada Masjid Bubaan, seperti yang sudah saya lihat, di situ ada berbagai kayu-kayu yang memang dibuat masih sama seperti dulu dan tidak ada yang berani menggantinya. Dan di dalam masjid itu juga ada sebuah mimbar teman-teman, mimbar itu usianya udah ratusan tahun dan masih tetap ditaruh di dalam masjid itu, dan ada 2 ruangan di dalam masjid itu. Nah teman-teman pastinya penasaran kan dengan isi masjid yang ada di Masjid Bubaan tadi. Tapi beneran teman-teman, tunggu ya di konten selanjutnya, pokoknya akan aku kupas tuntas tentang isi dari Masjid Bubaan itu. Nah di samping daripada Masjid Bubaan itu memang benar-benar ada sebuah ruangan khusus teman-teman, dan ruangan khusus itu ngeplong, hanya ruang-ruang kosong gitu, tapi di dalamnya di situ dimanfaatkan untuk pemujaan dan mengalap berkah. Pengalaman pertama saya tadi ngelihat di samping dari Masjid Bubaan adanya ruangan khusus itu, kepala aku langsung tuing-tuing teman-teman. Aku langsung pakai masker, aku tutup rapat mukaku hanya untuk mengambil video di sebagian dari isi tempat pemujaan itu. Namun aku tidak masuk, aku nyorot gambar dari luar, namun semuanya bisa tersorot dengan baik. Di situ aku juga ditemui oleh juru kuncinya. Dia menawarkan persyaratan-persyaratan agar aku memberikan persyaratan untuk masuk ke situ maupun melakukan pemujaan. Tapi aku jawab, mohon maaf,
Aku tidak ingin melakukan pemujaan di situ, aku hanya sekedar ingin mengambil video. Jujur ya teman-teman, kecewa dimana di situ ada sebuah situs sejarah peninggalan yang usianya sudah ratusan tahun, dan di situ tuh menurut keterangannya sebagian orang itu memperkirakan bahwasannya itu adalah masjid peninggalan dari zaman wali ya. Namun kenapa di sampingnya itu justru dimanfaatkan seperti itu? Emang karena menurut keterangannya ada penghuninya di masjid itu teman-teman, penghuni gaibnya, dan siapa meminta permintaan di situ banyak yang terkabulkan. Tapi kenapa dengan jalan seperti itu? Seharusnya ya kalau menurut, mungkin ini juga budayanya di daerah situ sendiri, atau bagaimana mereka tidak bisa merubahnya. Di situ itu harusnya masjid tiban seperti itu, kalau memang orang yang berdoa ke situ ya akan terkabulkan, harusnya tidak ada pemujaan gitu kalau menurut saya pribadi ya. Jadi dimanfaatkan untuk beribadah dan memohon kepada Tuhan dengan kusuk apa yang diinginkan gitu, bukan membakar kemenyan sampai bertumpuk-tumpuk. Beneran luar biasa di situ, sampai bikin kepala nyeng-nyeng teman-teman. Dan yang mengecewakan itu, namun bagaimanapun juga itu sudah menjadi tradisi mereka. Tadi aku ditanyain, Mbak bawa persyaratan nggak? Orang datang ke sini harus bawa persyaratan. Ke sini harus dengan juru kuncinya, mau minta permohonan apa nanti akan disampaikan. Saya hanya menjawab, saya nggak meminta permohonan apapun. Saya di sini hanya ingin mengambil video gitu teman-teman. Dan yang lebih ironisnya lagi ya teman-teman, orang yang datang ke masjid ini, masjid tiban itu, walaupun masjid itu masih dimanfaatkan untuk ibadah, namun lebih banyak orang yang datang berduyun-duyun ke situ pagi, siang, malam, terutama di hari-hari tertentu, lebih mendatangi tempat yang di sampingnya itu teman-teman, tempat yang di sebelahnya itu, ruangan khusus di sebelahnya untuk membakar kemenyan dan dupa itu, serta menabur bunga di situ untuk melakukan penyuwunan di situ. Di Masjid Tiban, dari Masjid Tiban Bakalan ini berbeda dengan di Makam Tembung Boyo. Kalau Makam Tembung Boyo ataupun pesugihan kandang bubrah, di sana itu dikenal dengan orang mencari pesugihan. Tapi kalau di Masjid Tiban ini orang lebih menyebutnya sebagai ngalap berkah. Jadi orang yang ingin warungnya sukses, ingin usahanya sukses, ingin mendapatkan apa yang dia impikan, ataupun ingin menyantet orang, ingin memelet orang, itu datangnya komplit teman-teman di sini. Tapi saya tidak menyarankan teman-teman semuanya untuk datang ke tempat ini untuk melakukan ritual maupun permohonan seperti itu. Jika teman-teman ingin datang ke Masjid Tiban ini, kita beribadah di sini, memohon kepada Allah apa yang kita hendaki, apa yang kita inginkan. Jangan melakukan pemujaan seperti yang ada di sebelahnya. Walau menurut kebanyakan yang datang, katanya banyak yang terkabulkan, namun sekali lagi saya tidak menyarankan ataupun menghimbau teman-teman untuk melakukannya. Karena jujur teman-teman, tadi waktu saya mengeksplor Masjid Tiban itu, di sampingnya juga ada ruang pemujaan, saya nggak masuk. Saya hanya mengambil video dari luar karena luar tempat pemujaan, tapi saya bisa mengambil gambar keseluruhan karena di ruang pemujaan itu hanya ada ruang kosong, los di situ, dan aromanya itu sudah nggak akan kuat saya mencium aroma kemenyan yang sedemikian rupanya. Asap itu sampai kayak pembakaran sampah, isinya kemenyan gitulah, luar biasa teman-teman, dan itu bikin kepala neng-neng bener. Nah demikian teman-temanku semua, sebenarnya penelusuran aku, perjalanan aku menuju ke Masjid Tiban Bakalan
di sana, dan sedikit sudah saya kupas tentang Masjid Tiban Bakalan dengan ruangan pemujaannya, dan nantikan untuk eksplor Masjid Tibannya dan ruang pemujaannya di video selanjutnya. Buat teman-temanku semuanya, terima kasih sudah senantiasa setia mengikuti perjalanan Aryonis Official dan selalu mensupport Aryonis Official. Tanpa kalian semuanya, channel Aryonis Official tidak akan berkembang, dan saya hanya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan konten selanjutnya. Bye bye semuanya.